Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teknologi multimedia pembelajaran. Ada kelompoknya yaitu Imam Rofi'i, Ella Lailatul Sangada, Yuli Agustina, dan Yuni Yuningsi. Dan kita akan membaca materi oleh Yuni Yuningsi. Sesi pertanyaan. Yang pertama adalah apa manfaat multimedia bagi pembelajaran? Manfaat multimedia bagi pembelajaran yaitu dapat menarik minat peserta didik. Yang kedua yaitu menjadikan sebuah pembelajaran lebih disenangi oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan umpan balik pada peserta didik dan kemudahan mengontrol. Sudah. Yang kedua adalah bagaimana sejarah perkembangan multimedia. Sejarah perkembangan multimedia bahwa sejarah mengenai hadirnya multimedia pembelajaran ialah merupakan perkembangan atau inovasi dari media-media sebelumnya dan merupakan gabungan dari media-media yang ada sebelumnya. Terima kasih. Yang pertama, pengertian multimedia. Pengertian multimedia memang belum jelas, namun secara sederhana dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. Di dalam multimedia terdapat penggabungan antara media audiovisual, slide bergambar dan bersuara, animasi, dan lain-lain. Terus kemudian sejarah perkembangan multimedia. Pada proses belajar mengajar seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman peserta didik sehari-hari, sehingga materi tersebut menjadi sulit dan guru untuk menjelaskan dan secara otomatis akan juga sulit untuk dipahami oleh siswa. Visualisasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah mengenai hadirnya multimedia pembelajaran ialah merupakan perkembangan atau inovasi dan media-media sebelumnya dan merupakan gabungan dari media-media yang ada sebelumnya. Terus tahapan penyesuaian software multimedia. Yang pertama, pengoperasian yang mudah dan familiar. Yang kedua, mudah untuk diinstal. Yang ketiga, media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Yang keempat, sistem pembelajaran yang mandiri. Terus kemudian yang ke poin D, mendesain software multimedia pembelajaran. Pengonsepan software multimedia ini sangatlah penting. Hal ini karena orientasi jangka panjang yang diharapkan pada software perlu dipertimbangkan agar seimbang antara pembuatan dan pemakaian. Terus menyusun materi software multimedia. Materi adalah hal pokok dan mendasar yang menjadi inti dari multimedia ini. Materi yang akan dibuat harus disusun sedemikian menarik, komunikatif, dan serta praktis agar dapat menarik minat peserta didik. Terus kemudian kelebihan dan kekurangan multimedia. Yang pertama, kelebihan. Multimedia bersifat interaktif dan fleksibel. Kemudian memberikan umpan balik pada siswa dan kemudahan mengontrol. Terus kelemahannya adalah hanya dapat berfungsi sesuai yang telah diprogramkan. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.